Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anissa, NPM 1194013, kelas D4TI 2A. Di sini saya akan mengerjakan kuis pada modul router. Dalam hal ini, saya menggunakan topologi seperti berikut untuk mengerjakan kuis praktikum. Di sini ada router dengan dua jaringan, yaitu 11.1 dan 10.1. Nah, di praktikum ini akan fokus pada penyediaan layanan DHCP server. DHCP akan memberikan IP secara dinamis kepada klien Windows dan klien C yang merupakan klien Linux. Nah, di sini nantinya klien C dan klien Windows akan mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, kemudian DHCP server, klien C, dan klien Windows akan dihubungkan pada satu jaringan yang disediakan router, yaitu IP 192.168.10.1. Nah, selain itu ada yang berada dalam satu jaringan, yaitu mail server, yang akan diberi IP 192.168.10.3. Jadi nantinya jaringan yang berada pada router 10.1 akan dihubungkan ke jaringan yang berada di sebelah 1. Nah, di jaringan sebelah 1 itu ada DNS server, HTTP server, FTP server, dan satu klien Linux. Nah, di sini router akan memfasilitasi koneksi ke semua jaringan. Jadi nanti DNS server itu akan bisa mengakses ke klien C yang berbeda jaringannya. Begitupun dengan HTTP, FTP, dan klien Linux yang berada di jaringan sebelah 1. Nah, cara menghubungkannya yaitu dengan mengkonfigurasi gateway pada masing-masing server. Di sini pertama kita akan membuka DHCP servernya. Kita cek konfigurasi IP address-nya dengan mengetikkan perintah etc network interfaces. Di sini kita memberikan IP kepada DHCP yaitu 10.10 yang berada dalam network 10.0. Kemudian kita akan melihat konfigurasi DHCP3 dhcpd.conf. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam bagian slightly. Nah, di sini subnet pada DHCP-nya yaitu 10.0. Selanjutnya kita akan memberi range pada DHCP-nya yaitu 10.150 sampai 10.200. Kemudian di sini ada domain name servernya yaitu diberi IP 192.168.11.30 yang merupakan IP dari DNS server. Kemudian domain name servernya yaitu server1.praktikum.com. Kemudian di sini routernya. Kita akan memakai router 10.1 karena berada di jaringan 10.1. Di sini konfigurasi routernya ada IP 11.1 dan ada yang 10.1. Nah, DHCP ini termasuk ke jaringan yang 10.1. Nah, selanjutnya untuk broadcast address-nya yaitu 10.255. Kemudian kita akan merestart jaringannya. init.d dhcp3 server restart. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di klien C dan klien Windows. Nah, di sini kita akan mengecek dulu konfigurasi IP-nya pada klien C. Oh, maaf, salah ketik. Pico etc network interfaces. Nah, di sini klien C akan dikonfigurasi dengan IP DHCP. Jadi nantinya klien C ini akan menerima IP dari DHCP-nya. Nah, sebelum kita menerima IP dari DHCP, kita akan men-setting network pada VirtualBox-nya. Klik Properties, kemudian tunggu sebentar.
Nah, di sini pada Internet Protocol version 4-nya, kita akan mengobtain semua settingannya mulai dari IP address dan DNS servernya. Kemudian oke, dan close. Kemudian kita lanjutkan pengujiannya. Nah, kita buka dulu DNS servernya agar bisa mendapatkan IP dari DHCP-nya. Nah, di sini kita akan merestart jaringan pada kliensinya untuk mendapatkan IP dari DHCP. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kliensi sudah mendapatkan IP dari DHCP. Kemudian kita bisa mengecek dengan if config. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP-nya sudah masuk ke dalam range yang tadi kita berikan, yaitu 10.150. Nah, selain di klien C, kita akan mencoba memberikan IP kepada klien Windows-nya. Di sini kita akan mengetikkan perintah IP config /renew. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa spesifik DNS-nya sudah masuk, yaitu server1.praktikum.com, dan IPv4-nya kita sudah bisa mendapatkan IP dari DHCP-nya, yaitu 192.168.10.152. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mail server. Nah, di mail server ini kita akan mengecek terlebih dahulu network IP-nya. Interfaces. Nah, di sini sudah diubah mail servernya itu masuk ke dalam jaringan 10.1. Di sini gateway-nya kita berikan 10.1 dan address-nya yaitu 10.3. Kemudian kita akan merestart jaringannya. init.t networking restart. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Ping ke jaringan klien C. Nah, kita akan melakukan ping ke klien C, yaitu ping 192.168.10.150. Nah, di sini bisa terlihat bahwa mail server sudah dapat terkoneksi dengan klien C. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan kepada DNS servernya. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu networknya. Interfaces. Nah, di sini DNS server itu mempunyai IP address 1130 dan kita berikan gateway-nya yaitu 11.1. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada bagian dbpraktikum.com. Nah, di sini kita akan memasukkan nama domain dari DNS-nya yaitu server1.praktikum.com. Dan di sini ada IP dari HTTP-nya agar nantinya terhubung ke HTTP. Kemudian ada data yang merupakan data dari FTP server, yaitu memiliki IP 11.7. Kemudian di sini ada www, itu merupakan nantinya kita ke HTTP itu bisa mengakses dengan www.praktikum.com. Nah, kemudian di sini mail servernya kita masukkan IP-nya yang baru saja kita perbarui yaitu 10.3. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi ke DB192.
Di DB 192 ini merupakan kebalikan dari praktikum.com. Di sini akan diberikan beberapa nama domain. Misalkan server 1 itu merupakan domain dari DNS server. Dan data.praktikum.com merupakan domain dari FTP server. Praktikum.com itu merupakan nama domain dari HTTP dan mailpraktikum.com merupakan nama domain dari mail server. Kemudian kita akan merestart jaringannya. init.d bin 9 restart. Pengujian di CMD, apakah sudah dapat terhubung dengan DNS servernya. Kita masukkan ping 192.168.11.30. Nah, di sini CMD-nya sudah terlihat dapat mereplay dari DNS servernya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan ke nslookup mail.praktikum.com. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa mail.praktikum.com itu berada di server 1.praktikum.com DNS-nya dan berasal dari mail servernya dengan IP 10.3. Kemudian kita bisa melakukan ping dengan nama domain mail.praktikum.com. Nah, di sini sudah terlihat bahwa CMD sudah dapat mereplay mail servernya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi HTTP. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu network address-nya. Interfaces. Mohon maaf, kesalahan. Nah, di sini HTTP itu memiliki IP 11.10. Kemudian networknya berada di 11.0. Di sini ada DNS name server. Karena kita akan melakukan pengujian nslookup terhadap HTTP servernya. Kemudian ada gateway-nya yaitu 11.1. Lanjut ke konfigurasi resolve.conf. Nah, di sini search-nya ada search.praktikum.com dan name servernya itu 192.168.11.30. Jadi akan dihubungkan dengan DNS server. Kita akan ping ke sesama jaringannya yaitu 168.11.30. Nah, di sini HTTP server sudah dapat terkoneksi dengan dengan DNS servernya. Kemudian kita akan melakukan pengujian ke berbeda jaringan, yaitu 10.150 yang dimiliki oleh klien C. Dan di sini sudah dapat terkoneksi juga. Kemudian kita akan mengecek nslookup.praktikum.com. Nah, di sini sudah bisa mengecek nslookup.praktikum.com karena kita memasukkan konfigurasi DNS name servernya. Kemudian kita akan melakukan nslookup pada klien Windows. nslookup.praktikum.com. Nah, di sini sudah bisa juga dilakukan koneksinya. Kemudian kita akan melanjutkan pengujian ke browser yaitu http praktikum.com. Nah, di sini sudah dapat terhubung dengan HTTP-nya dan sudah dapat muncul dengan nama praktikum jaringan komputer. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan yang mail server tadi dengan mailpraktikum.com di direktori webmail. Nah, sudah bisa masuk. Sekarang kita akan mencoba login dengan name dan password yang sudah kita buat di praktikum sebelumnya.
Nah, di sini kita sudah masuk ke mail servernya. Yang berarti kita sudah bisa berhasil melakukan pengujian di browser. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di FTP server. Kita login terlebih dahulu. Kemudian kita cek network address-nya. Nah, di sini FTP memiliki IP 11.7 di network 11.0 dan diberi gateway 11.1. Kemudian kita akan merestart jaringannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari FTP server ini. Kita akan melakukan ping ke yang berbeda jaringan, yaitu di klien C yang 10.150. Nah, di sini juga FTP sudah dapat terkoneksi dengan klien C-nya. Kemudian kita akan melakukan pengujian di CMD. Di sini kita melakukan ping data.praktikum.com yang merupakan tadi nama domain dari FTP server. Nah, di sini sudah dapat mereplay dan terkoneksi. Kemudian kita bisa melakukan pengujian FTP data.praktikum.com. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukkan user yang sudah kita buat di praktikum sebelumnya. Saya membuat dengan user Vanya. Nah, di sini coba kita ketikkan ls dan tunggu responnya. Nah, sudah transfer complete. Nah, di sini isi dari FTP servernya itu adalah file 1.txt. Kemudian kita bisa melakukan quit pada FTP servernya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari jaringan-jaringan berikut ini, dari server-server berikut ini sudah dapat terkoneksi ke jaringan lainnya. Misalkan dari DNS ke DHCP itu sudah bisa. Jadi dari jaringan 11.1 dan 10.1 itu sudah dapat terkoneksi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.